perceraian akhirnya tidak bisa dihindari, yang berujung pada tenggelamnya atau karamnya bahtera cinta tersebut, maka yang pertama mesti dilakukan bagi suami istri adalah dia mesti ridho dengan apa yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh dia banyak tenggelam dalam keperihan, kesedihan, dan juga kecewa. Karena rasa kecewa terhadap keadaan itu hanya akan melemahkan dan merendahkan dirinya di hadapan Rabb-nya. Sebaliknya, rela dan menerima kenyataan, ridho dengan apa yang telah terjadi, dia menjadi salah satu hal yang bisa menguatkan bangunan keimanan seseorang. Maka hendaklah ia belajar untuk menerima apa yang telah ditetapkan kepada dirinya, maka semuanya baik selama dia tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mengetahui sementara Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi kita ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah ya Subhanahu wa taala. Kemudian dia menjadikannya sebagai pelajaran. Jadi merenungkan ya kenapa, apa sebab ya alasan ya sampai semuanya berakhir dengan kepiluan, kekecewaan dan perceraian tersebut. Ya karena alhamdulillah ya pada kenyataannya kita mendapatkan bahwa perceraian itu bukanlah akhir dari segalanya. Dalam arti dia bukanlah menyebabkan seorang itu benar-benar runtuh dalam kehidupannya. Karena kenyataannya di sana kita mendapatkan begitu banyak pasangan suami istri yang hebat, yang begitu romantis. Ternyata kenyataannya kalau menilik sejarahnya, mereka adalah orang-orang yang pernah menderita atas nama cinta. Mereka adalah orang yang pernah gagal di dalam membina rumah tangga. Tetapi setelah itu mereka tidak ingin jatuh kedua. Mereka mempelajari apa alasan, apa sebabnya. Mungkin tutur kata saya yang tidak baik, saya kurang memenuhi harapan ya pasanganku ya, tidak memenuhi hak-haknya, maka kemudian dia mempelajari dan kemudian bangkit dari keterpurukan ya tersebut. Nah, kemudian untuk anak-anaknya ini berat ya, karena kalau orang sudah menikah biasanya laki-laki itu dia yang dia pikirkan paling cepat bagaimana mencari pengganti segera. Ya, itu dipikirkan laki-laki. Adapun perempuan pikirannya bagaimana ingin mengamankan anak-anaknya. Ya, dia sudah tertimpa kesedihan yang begitu luar biasa, ya, kepiluan yang begitu menyayat. Sementara di hadapannya dia harus tetap bagaimana tersenyum di hadapan anak-anaknya. Dia ingin merawat anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terkadang perempuan menerima pinangan itu kadang juga karena faktor ya anak-anaknya ya semata. Maka tetap perpisahan tersebut kalau kita komitmen akhirnya berujung dengan perceraian, kata Allah Subhanahu wa taala, ya hendaklah ya kalian wasarihuna bima'ruf. Kalaupun berpisah maka dengan cara-cara yang baik ya, sehingga tidak semakin menyisakan kebencian yang mendalam. Karena kalau cara perceraian tidak bagus juga ya, intinya kita mau lanjut silahkan ya, kalau tidak akhirnya kita karena tidak bisa menemukan titik temu ya, tidak bisa komitmen dengan kesepakatan, maka kita akhiri pernikahan kita. Tetapi ingat ya bahwasanya masing-masing memiliki hak dan kewajiban, terutama laki-laki ya seorang suami tetap menafkahi anak mereka, ini sebagai bentuk riayah dan sebagai bentuk islah ya, orang tua juga dia berhak untuk mendidik anak-anak mereka walaupun berat ya. Itu efek negatif di antara perceraian, kurangnya waktu kebersamaan dan kadang sulit ya, karena kadang-kadang kalau itu kadang-kadang sang anak dia harus bersama bapaknya, atau sebagian atau ada yang memilih untuk bersama dengan ibunya ya, sehingga mereka tidak mendapatkan ya perhatian yang maksimal. Tapi bukan berarti tidak bisa menjadi baik ya. Tetap banyak juga anak-anak yang mereka terpisah ya, dirawat oleh ibunya seorang atau dididik oleh bapaknya, mereka juga bisa menjadi ya orang-orang yang hebat. Jadi kalau sudah terjadi ya silakan bapak yang membuat komunikasi yang baik, tetap jangan dilarang ya. Jadi tidak boleh ibu yang melarang bapaknya untuk menjumpai ya anaknya, dan juga ya sebaliknya, karena itu adalah hak dan bahkan itu adalah tanggung jawab, kewajiban dari masing-masing ya laki-laki dan perempuan. Hubungan mereka telah berakhir, tetapi anak itu adalah anak darah daging mereka yang Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan tentang bagaimana pendidikan mereka ya. Ya, adik ibnak, kata Umar bin Khattab, hendaklah engkau mendidik ya anak-anakmu ya, fa innaka mas'ulun anhu, karena kamu akan ditanya ya tentang pendidikannya, kaifa adabta wa kaifa alamta, bagaimana cara mendidiknya dan apa yang telah engkau ajarkan sampaikan kepada
dirinya. Maka ini tanggung jawab yang sangat besar. Maka jangan sampai ditelantarkan, ya, sebagaimana dilakukan sebagian laki-laki ya, ketika perceraian karena benci kepada istrinya, maka dia juga tidak maka dia benci kepada perempuannya, kepada wanita yang pernah jadi teman hidupnya, akhirnya itu berefek juga kepada ketidakperhatiannya kepada anak-anak, dan contohnya sangat-sangat banyak. Jadi kalau ada di antara kita yang mungkin sudah mengakhiri perceraian ya, atau mungkin sudah cerai, jadikan saya sebagai pelajaran, tapi ingat di hadapanmu ada tanggung jawab amanah besar, yaitu anak. Bagaimana ciptakan komunikasi yang baik ya, sampaikan kepada istri memang kita sudah berpisah ya, kita sudah ajnabi, tidak memiliki ikatan, tetapi kita masih memiliki tanggung jawab dengan anak kita, dan jangan halangi saya untuk berbuat baik kepada anakku dan untuk mendidiknya ya. Dan kemudian berdoalah ya, mudah-mudahan saja ya Allah Subhanahu wa taala yang menjaga anak-anak kita, dan cara menjaganya kata ulama kita dengan kesolehan bapak dan ibu. Kapan bapak soleh, ibu soleh, di antara balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan menjaga keturunan dari orang-orang yang soleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mimbar TV, inspirasi surga.